Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo semuanya, kami dari kelompok 3 ingin menginterpretasikan hoax news dan juga hate speech. Teman-teman tahu hoax news dan juga hate speech sering dilakukan oleh masyarakat hingga pelajar di era digital saat ini. Untuk mengetahui lebih dalam, hate speech akan disampaikan oleh Mariana. Oke, sebelumnya halo semua, perkenalkan nama saya Mariana dari kelompok 3. Oke, pertama-tama hate speech atau ucapan penghinaan atau biasa juga disebut dengan ujaran kebencian adalah tindakan komunikasi yang dilakukan oleh suatu individu atau kelompok dalam bentuk provokasi, hasutan, ataupun hinaan kepada individu atau kelompok yang lain dalam hal berbagai aspek. Nah, di kelompok 3 ini kita ngasih contoh kasusnya yaitu dari New Deticoms. Jadi itu tentang hate speech pada kasus ini tuh bertunjukan pada ujaran kebencian golongan agama. Kenapa sih bisa golongan agama tuh dijadiin ujaran kebencian? Karena pada kasus tersebut sangat jelas ujaran kebencian kepada golongan agama yang dibalut dengan konten sarkasme. Seharusnya pada zaman sekarang individu harus saling toleransi dan tidak perlu membuat konten yang menunjukkan ujaran kebencian kepada golongan kelompok tertentu. Kemudian hate speech akan dilanjutkan dengan penjelasan Kalila. Perkenalkan semuanya, saya Kalila Indirakana dari kelompok 3-10-4. Nah, hate speech dilakukan seseorang karena memiliki niat jahat untuk memicu ketidakharmonisan, konflik, dan diskriminasi di masyarakat. Pada gambar di infografis kelompok kami, ada beberapa komentar yang menunjukkan ujaran kebencian kepada konten tersebut. Padahal isi bertujuan mengedukasi para siswa-siswi sekolah dasar dengan cara paling modern. Tetapi komentar ujaran kebencian tersebut salah persepsi pada konten yang disampaikan hingga menunjukkan ujaran kebencian. Seharusnya kita lebih bijaksana dalam berkomentar sehingga tidak salah persepsi. Dilanjut oleh responding to hate speech. Yang satu adalah bijaksana menanggapi suatu berita, konten dan informasi lainnya, jangan terbawa suasana dan tetap berusaha afirmasi positif. Karena melakukan hate speech akan merugikan diri sendiri. Yang kedua adalah tegur pelaku. Jika individu melakukan tindakan hate speech, tegur pelaku dan sosialisasikan mengenai merugikan perilaku hate speech. Dilanjut oleh Mariana. Oke. Apanya? Yang ketiga. Oke. Yang mana? Yang ketiga. Ini. Oke. Yang ketiga itu ada sosialisasikan. Oke. Jadi mulai sosialisasikan tentang berita hoax kepada orang atau kelompok yang rentan percaya dengan hal yang baru, seperti pada orang tua. Kemudian penjelasan hoax akan dilanjutkan dengan teman kelompok saya yaitu Dika dan Edo. Nah, kalau untuk hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu atau berita palsu maupun April Mop. Nah, tujuan dari berita bohong itu adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Kita di sini ada contohnya dari kominfo.co.id. Jadi pada berita tersebut dikabarkan adanya penculik yang menggunakan mukena, padahal berita tersebut hoax. Bukti yang ada pada berita tersebut juga merupakan narasi lain. Jadi antara bukti dan berita tidak sesuai. Nah, selanjutnya dilanjutkan oleh Edo. Dan ya, untuk contoh yang kedua yaitu diambil dari berita www.kompas TV. Di situ dibilang ada berita hoax, yaitu penyebar hoax babi ngepet di Depok divonis 4 tahun penjara. Pada berita hoax tersebut dibuat oleh salah satu pelaku dengan tujuan ingin terkenal. Pelaku awalnya menskenariokan cerita untuk menghebohkan kalangan masyarakat dengan berita hoax tersebut. Nah,
Cara kita merespon terhadap berita hoax tersebut, yang pertama yaitu reservasi berita. Mulai reservasi berita yang aktual dan faktual, dan tidak mudah percaya dengan berita terbaru yang muncul di kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu adalah belajar referensi. Cari referensi berita yang terakurat di situs terpercaya. Contohnya itu seperti kominfo.co.id dan kompas.com. Yang ketiga yaitu sosialisasikan. Mulai sosialisasikan tentang berita hoaks kepada orang yang rentan percaya terhadap hal yang baru. Contohnya itu seperti orang tua. Oke, baik. Dapat disimpulkan kalau misalkan hate speech dan juga news hoax itu merupakan perilaku yang nggak baik dan nggak boleh ditiru sama sekali. Jadi kita sebagai pelajar harus bisa juga sosialisasikan kepada kelompok yang rentan seperti orang tua yang mudah terpercaya dengan news hoax ataupun hate speech. Juga kita harus bisa menyikapi beberapa berita di kalangan era digital itu dengan baik dan jangan asal memprovokasikan orang-orang di sekitar kita dengan hate speech. Jadi, mulai sekarang jadilah pelajar yang bijaksana terhadap hate speech dan juga news hoax. Sekian tugas P5 dari kelompok 3 kelas 10-4. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.